Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dal Baktiar. Saya adalah dosen tetap pada Politeknik Pengayuman Indonesia, program studi Diploma 4 Hukum Keimigrasian. Perkenalkan saya pada hari ini untuk memaparkan terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Ilmu Perundang-undangan dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Baik, untuk memulai kita akan oke, kita akan melihat pada slide berikutnya, di mana pada slide ini dalam pemaparan saya ini saya membagi atas 5 poin, yaitu deskripsi mata kuliah, delivery, yaitu CPMK, dan materi pembelajaran. Ada interaction, yaitu metode pembelajaran, assessment, sistem penilaian, dan terakhir rekaman video proses pengajaran. Untuk mata kuliah ilmu perundang-undangan, status wajib perguruan tinggi dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini bertujuan agar peserta didik memiliki keterampilan dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan memberikan pemahaman tentang konsep dasar mengenai penyusunan peraturan yang meliputi naskah akademik, hasil kajian, dan penyusunan usulan konsep peraturan di bidang keimigrasian dengan baik dan tepat. Dalam capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, terdapat 8 CPMK. CPMK pertama, memahami istilah dalam pembagian peraturan perundang-undangan. CPMK kedua, memahami norma hukum, teori, dan hierarki peraturan perundang-undangan. CPMK ketiga, memahami asas-asas, prinsip, dan fungsi peraturan perundang-undangan. CPMK keempat, memahami lembaga yang berwenang dalam penerbitan peraturan perundang-undangan. CPMK 5, memahami struktur peraturan perundang-undangan. CPMK 6, memahami teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. CPMK 7, memahami proses perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, CPMK 8, yaitu memahami mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Dalam ilmu perundang-undangan terdapat beberapa materi pembelajaran, yaitu antara lain: 1. Istilah umum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Bahasa hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. 3. Norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Teori hukum dalam peraturan perundang-undangan. 5. Hierarki dalam peraturan perundang-undangan. 6. Asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan. 7. Prinsip dan fungsi peraturan perundang-undangan. 8. Fungsi Direktorat Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan. 9. Fungsi Biro Perencanaan Kementerian. 10. Fungsi bagian penyusunan program dan laporan Dirjen Imigrasi. 11. Sistematika dalam peraturan perundang-undangan. 12. Kerangka dalam peraturan perundang-undangan. 13. Naskah akademik dalam peraturan perundang-undangan. 14. Teknik-teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 15. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. 16. Perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi. 17. Pencabutan peraturan perundang-undangan dan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi. Dan terakhir, pengujian peraturan perundang-undangan, pengujian peraturan Direktur Jenderal Imigrasi. Adapun referensi yang saya gunakan, pertama, Arif Sidarta, Pembentukan Hukum di Indonesia. Dari Bagirmanan ada 3 buku, Dasar-dasar
perundang-undangan di Indonesia, teori dan politik konstitusi, dan hukum positif Indonesia. Kemudian ada khas Natabaya, yaitu sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, Jimli Ansyidik, perihal undang-undang, M. Suli Lubis, landasan dan teknik perundang-undangan, Maria Farida, dengan buku Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya. 9. Muhlis, Ilmu Perundang-undangan, dan terakhir ada Supardan Modeong, yaitu Teknik Perundang-undangan di Indonesia. Dalam metode pembelajaran ini, dengan menggunakan metode dia, delivery, interaction, dan assessment. Delivery, yaitu dengan menggunakan buku teks wajib berupa buku ajar ilmu perundang-undangan, menggunakan jurnal ilmiah terkait materi perundang-undangan, dan terakhir menggunakan peraturan maupun undang-undang yang terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh. Kemudian interaction, di mana di dalam kelas saya biasanya melakukan interaksi dengan peserta didik melalui paparan, tanya jawab, diskusi kelompok, dan terakhir brainstorming. Sedangkan untuk asesmen dan penilaian, di sini saya akan membagi 3 komponen yang terdiri atas UAS dengan bobot 40%, UTS 30%, dan tugas 30%. Selanjutnya kita akan melihat proses atau video pembelajar. Mari kita menyaksikan bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat? Sudah makan siang? Serius? Sudah? Jadi masalah sekarang kalau sudah makan siang satu, ngantuk. Enggak? Yang depan kok udah kelihatan ngantuk kok. Yang depan. Ya udah, perkenalkan, ada yang tahu kan? Nama saya Nasya Baktiar. Nama saya Nasya Baktiar. Kemudian hari ini kita akan masuk materi terkait norma hukum. Tentunya ini perundang-undangan. Oke, jadi terkait norma hukum. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas norma. Oke, pertanyaannya, apa itu norma? Ada yang tahu? Norma, bukan norma yang di film ya? Apa itu? Norma. Kasih tahu. Ada kamu yang norma kan? Saudara. Oh, jangan berdoa. Dalam. Yang dalam pun ada nggak? Bukan siap. Norma bisa norma. Kaidah atau aturan yang ada di dalam masyarakat. Apalagi? Silakan. Oke, kaidah tertulis maupun tidak tertulis. Jadi pakai kata lagi kaidah aturan tertulis maupun tidak tertulis. Next, masih ada pendapat yang paling sulit. Pendapat sulit dan apa? Batasan yang tertulis dan terikat sertifikat yang ditemani oleh masyarakat. Oke, ada poin lagi, terikat maupun tidak terikat dalam suatu masyarakat. Semuanya udah? Next. Oke, jadi norma adalah ketentuan
yang mengatur perilaku seseorang dalam kehidupan keseharian, yang mengandung perintah yang hendaknya dipatuhi. Jadi ukuran patokan seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Oke, jadi semuanya jawabannya benar. Patokan, aturan tertulis maupun tidak tertulis, terikat maupun tidak terikat. Mau tidak terikat seperti apa sih, Mbak? Bisa memberikan pandangan yang terikat seperti apa sih? Hukum ada? Sudah terikat? Hukum ada kayaknya terikat ya? Terikat. Terikat apa? Aku Silakan Nesa. mungkin yang tidak terikat bisa seperti norma agama, Bu. Norma agama terikat tadi. Norma sosial antar manusia. Kepada timbul dari dalam diri saksinya terhadap diri sendiri. Betul. Oke, next. Norma apa saja yang kamu ketahui? Mbak Rani, norma apa saja? Satu. Tuh, norma hukum. Next. Tuh, norma agama. Arif. Oke, agama ada, boleh. Kelas mana? Oke. Kelas sudah. Jadi ada norma agama, hukum, adat, dan pengamanan penggunaan norma hukum. Terus norma agama. Bisa berikan contoh norma agama? Apa? Norma agama menjalankan sholat 5 waktu. Oke, menjalankan salat 5 waktu. Itu untuk kalau apa? Tiap tuh agama Islam. Oke, kalau kamu Kristen ada nggak kamu Kristen? Oke, kemudian kalau Kristen apa sih? Beribadah pada hari Minggu. Selain Kristen, nama Islam apa saja? Teman-teman di sini? Mana? Mana itu? Enggak, kita cuma mau belajar terkait normanya ya. Kita nggak diskriminatif atau lain sebagainya kan? Jadi cuma oke. Norma agama, oke. Norma adat contohnya seperti apa? Oh dia. Contohnya apa? Norma adat. Kenapa benar pernikahan? Contohnya apa? Sundang dari negara apa? Oke, kalau Sundang seperti apa? Normanya? Oh, itu harus dilakukan. Oke. Siapa lagi dari daerahnya yang ya kanan? Lain daerah nggak tadi? Kamu dari mana? Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat juga. Kalau di Sumatera Barat tidak diperbolehkan menikah dengan satu suku yang sama. Oke, jadi Sumatera Barat tidak boleh menikah dengan suku yang sama. Kalau kita menikah dengan suku yang sama, konsekuensinya apa? Terbukti? Terbukti? Oke. Jadi norma agama, norma adat buat juga ya. Bukti ya. Balik bisa? Balik. Mana Batak? Batak? Oke, Batak. Mana Batak? Kan sama? Apalagi selain berpisah dengan bersama harga yang sama. Komunikasi kenapa menikah? Oke, silakan ini.
pasti beda ya? Beda dong. Oh beda ya? Oh itu apa? Ada apa? Mbak, batak ya? Oh gitu ya? Oke oke oke. Betul, Ibu. Apa lagi? Nanya, Bu. Oh kamu dari ya? Namanya pokoknya itu namanya, Bu. Oh oke oke. Ada namanya Paman. Sama di kampung saya juga ada pamali. Jadi kenapa pamali? Kalau misalnya itu ada suatu dari tuan rumah, kalau misalnya itu dia menerima kerja makan tersebut, maka nanti ada hal yang buruk dari tuan itu. Oh, ada namanya. Kayaknya itu biasanya umum ya. Saya juga seperti itu sebenarnya. Jadi kalau ditawarkan attitude-nya, etikanya harus menghargai. Nah, etikasinya bagaimana sih? Harus ada kejadian seperti itu. Ya ya, sesuatu yang tidak apa namanya? Betul juga ya. Next, anggaran sudah ada sudah sudah. Apa lagi? Agama udah, aku sudah. Kesusilaan. Kesusilaan seperti apa sih? Susi seperti apa? Kesusilaan. Contoh apa namanya? Harus berguna dan penilaian. Apa lagi? Oke, jadi terkait sesuatu yang ada di dalam diri. Susi udah, kesusilaan udah. Jelas apa? Contohnya apa? Sekarang. Oh, kita tidak boleh menunda di sembarang tempat. Paling dulu, belakang. Lagi. Soalnya kalau tadi ada cara lagi di mana lagi sholat, nggak boleh kalem terus. Oh, kalau itu nggak apa-apa. Itu apa? Ada lama ya. Satu lagi saya apa? Bangun. Tuh, yang akan kita dah lagi. Next. Oke, dari kami bentuknya dalam masyarakat ada disebut otonom dan heteronom seperti yang disebutkan sebelumnya dikaitkan dengan sanksi. Jadi terkait otonom itu yaitu munculnya sanksi dari diri sendiri. Jadi tidak ada paksaan dari aparat maupun stakeholder atau sesuatu yang ada di luar dari dari masyarakat ya. Kemudian heteronom, munculnya sanksi dipaksakan oleh negara. Oke, jadi yang heteronom itu cuma norma hukum. Kalau agama terhadap Tuhan, kesusilaan terhadap diri sendiri, kesopanan terhadap antar masyarakat atau manusia. Oke, next. Oke, kalau ini norma dari kedua norma hukum dan norma hukum. Jadi norma kepercayaan dan kesusilaan terkait aspek pribadi, sedangkan kesopanan dan norma hukum biasanya terkait antar kehidupan tetap ya seperti itu. Oke, next. Oke, pertanyaan berikutnya, apa yang membedakan antara norma hukum dengan norma non hukum? Jadi yang dulu, dan dia jangan ngantuk. Apa yang membedakan antara norma hukum dengan norma non hukum? Dan dia apa? Perbedaan. Apa yang poin kedua? Perbedaan antara norma hukum dan norma lainnya. Kalau norma hukum itu sedangkan norma non
Oke, ada yang tertulis misalnya berapa? Norma itu tidak tertulis. Jadi tapi apa? Norma hukum pasti tertulis. Norma non hukum ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Apalagi, benar? Ya, perbedaannya. Betul, pertama satu kita tulis ya perbedaannya. Kedua terkait lembaga apa? Kalau norma hukum dibuat oleh lembaga pemerintah, jadi ada kewenangan pada lembaga ya untuk membuat ya. Oke, next apa lagi? Apa? Berapa sih banyak? Oke, norma hukum itu memaksa. Next lagi. Oke, ada sanksi. Oleh sanksi. Oleh siapa? Oleh aparat penegak hukum. Next lagi. Oke. Kapan dia terbatas? Maksudnya terbatas apa? Ketika dicabut atau diubah tidak berlaku lagi. Oke. Apa lagi? Oke. Berubah ya. Dinamis ya. Tadi ada apa? Oh, dinamis ya. Masih ada? Betul, pengatur duniawi. Kamu pengatur duniawi atau pengatur apa? Akhirat. Oke. Masih ada? Masih ada? Tidak. Cukup. Next ya. Next lagi. Langsung ke perbedaannya. Oke. Jadi udah jelas ya tadi perbedaannya berasal dari negara kalau norma hukum, bersumber dari hukum yang sudah ada, umumnya tertulis, asas teritorialitas, waktu dan mengikat pada suatu bangsa. Kemudian berdasarkan pada tujuan negara, hal ketertiban dan kemanfaatan, sanksi. Terus waktu berlaku bersifat aktual, berubah dan mengatur masalah duniawi. Oke. Next. Jelas ya. Sistem norma itu menurut Hans Kelsen dalam buku General Theory of Law and Fact, menurutnya bahwa sistem itu terbagi atas dua, yaitu sistem norma yang statik dan sistem norma dinamis. Sistem norma. Pertanyaannya sistem norma umum berada di mana? Kenapa dinamis? Nah, oke. Hari ini saya kira cukup materinya. Minggu depan kita lanjutkan dengan mengevaluasi kembali pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan saya terkait materi atau kuliah yang saya ampu, yaitu ilmu perundang-undangan. Kiranya bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.